Podcast Sukabawa by Gereja Isa Masih Malayar. Shalom Sobat Maestro yang dikasih Tuhan, kembali lagi kita bertemu dalam podcast Sukabawa. Bersama saya Elias Setiawan, kembali ada PDM Samuel. Shalom. Ya, minggu lalu kita sudah membahas mengenai kehidupan Yosia yang sungguh-sungguh mencari Tuhan dengan segenap hati, mengadakan perubahan-perubahan di bangsanya sehingga mereka itu bisa kembali lagi mengenal Tuhan atau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, hari ini kita mau bahas satu hal yang menarik nih Sam. Kalau kita membaca di dalam 2 Tawari 34 ini, ayat yang ke-15 sampai 21, di situ dikisahkan tentang bagaimana ketika Yosia itu memerintahkan kepada pegawai-pegawainya, panitera raja untuk memperbaiki bait Allah ya. Karena udah sekian puluh tahun mungkin ditelantarkan oleh Manasye kakeknya dan Amon ayahnya. Dan ketika bait Allah itu akan direnovasi, ternyata juga di situ ditemukan Taurat Tuhan, Taurat Musa ya, yang mungkin sudah tertimbun gitu ya, karena hal itu sudah tidak pernah lagi disentuh gitu, dibiarkan begitu saja. Nah, pada waktu pegawai Yosia itu yang bernama Hilkia datang kepada Yosia dan berkata, "Ini saya menemukan kitab Taurat nih di bait Allah." Maka kitab Taurat itu dibacakan ya di hadapan Raja Yosia. Nah, yang menarik adalah di ayat 19 dikatakan begini, dari 2 Tawari 34 itu. Segera sesudah raja mendengar perkataan Taurat itu, dikoyakannya pakaiannya. Lalu raja memberi perintah kepada Hilkia, kepada Ahikam bin Safan, kepada Abdon bin Mika, kepada Safan panitera negara itu, dan kepada Asaya hamba raja, katanya, "Pergilah, mintalah petunjuk Tuhan bagiku, bagi yang masih tinggal di Israel dan di Yehuda, tentang perkataan kitab yang ditemukan ini. Sebab hebat kehangatan murka Tuhan yang dicurahkan kepada kita, oleh karena nenek moyang kita tidak memelihara firman Tuhan dan berbuat tepat seperti yang tertulis dalam kitab ini." Jadi ketika Taurat Musa itu dibacakan, kita melihat Yosia itu begitu terkejut ya dengan firman Tuhan yang disampaikan. Nah, yang menarik adalah sikap atau respon Yosia saat mendengar firman Tuhan itu begitu luar biasa, di mana dia pertama bukan hanya mengoyakkan pakaiannya, tanda menyesali ya, tanda pertobatan, tetapi juga kita melihat dia dikatakan tadi 21 supaya pegawai-pegawainya itu minta petunjuk Tuhan. Dan kalau kita baca di ayat selanjutnya, maka mereka itu mendatangi Nabiah Hulda ya, dan mereka bertanya apa yang harus mereka lakukan supaya hukuman-hukuman Tuhan yang terdapat di dalam Taurat Musa itu tidak dialami oleh mereka. Nah, saya belajar dari sini bahwa luar biasa sikap Yosia ya. Ketika dia mendengar firman Tuhan yang keras itu, dia meresponinya dengan pertama kesungguhan hati, yang kedua kesediaan untuk bertobat, dan yang ketiga kerinduan untuk berubah gitu, kerinduan untuk mengikuti apa yang firman Tuhan itu sampaikan ya. Nah, ini mungkin menjadi sesuatu yang patut kita renungkan ya Sam, di masa sekarang ini. Kita kan banyak
atau mudah lah buat kita di zaman sekarang ini mendapatkan firman Tuhan, mendengar pesan Tuhan. Ya, kadang kita buka media sosial, di Instagram atau di TikTok ada firman Tuhan yang disampaikan, ya, atau quotes-quotes. Atau kalau kita beribadah di gereja juga kita mendengar firman Tuhan, ya. Dan mungkin kalau kita punya waktu teduh pribadi, kita merenungkan firman Tuhan juga berbicara kepada kita, ya. Nah, tetapi yang menarik adalah apakah firman Tuhan yang kita dengar atau kita baca itu hanya lewat begitu saja dalam kehidupan kita, atau kita selalu berusaha untuk menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan melalui firman yang kita terima tadi. Nah, ini pelajaran yang menarik saya kira dari diri Yosia ini. Gimana saya melihatnya dari ayat-ayat yang tadi kita baca? Iya, akhirnya kita harus sadar juga kok, maksudnya pertama-tama mungkin kita harus berterima kasih dulu ya kepada Raja Yosia, para pekerja, dan ada Imam Hilkiah tadi yang akhirnya menemukan kembali kitab Taurat ya. Dan hari ini tentunya Alkitab kalau dibawa ke sekarang, Alkitab menjadi utuh gitu kok, karena ada andil mereka juga gitu. Kebayang kalau pada akhirnya memang tidak ketemu dan ya mungkin Alkitab tidak menjadi utuh gitu. Tapi kita bersyukur gitu ya, dengan artinya memang tidak kebetulan itu ada kisah ini 2 Tawari 34 yang akhirnya mereka kembali menemukan kitab Taurat, dan itu menjadi sebuah pegangan gitu. Setelah sebelumnya mungkin di zaman Raja Yosia ini mereka hidup dengan tanpa guide yang jelas, yang benar gitu. Tapi ketika ini ditemukan menjadi sebuah harta yang indah sekali, harta yang benar-benar petunjuk yang benar-benar membawa mereka semakin mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan gitu. Sekalipun ya tadi disampaikan juga bahwa firman-Nya begitu keras kok ya, menegur mereka gitu. Tapi ya kembali lagi tadi Yosia punya respon yang benar gitu ketika firman Tuhan itu disampaikan, mengoyakkan jubahnya di sini dikatakan. Dan ini menjadi sebuah respon yang benar gitu sebagai raja yang sekaligus mungkin dia memimpin orang Israel pada waktu itu. Tapi ketika ada firman disampaikan, Yosia kemudian memiliki respon yang baik, yang benar. Nah, sehingga ini yang membuat akhirnya dia benar-benar menyadari bahwa tanggung jawabnya menjadi seorang pemimpin untuk membawa umatnya untuk kembali kepada pertobatan itu tidak mudah gitu. Tapi ya sekali lagi ini menjadi sebuah hal yang indah sekali gitu ketika memiliki respon yang benar dengan sikap hati yang benar ketika diperdengarkan kembali tentang firman Tuhan. Atau hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, bedanya kok ya mungkin di zaman lalu ya tentunya keterbatasan teknologi, keterbatasan situasi yang ada membuat orang-orang pada waktu itu ya mungkin hanya mengandalkan orang-orang tertentu, para imam yang membacakan pada waktu itu. Tapi hari ini kita dengan mudahnya kok ya bisa mendengar, bisa belajar firman, membaca, bahkan kita dengan mudahnya lah dengan media sosial hari ini. Tetapi apakah, kembali lagi pertanyaannya, apakah respon kita menjadikan firman Tuhan itu hanya sebuah tulisan yang berlalu begitu saja, atau sebaliknya gitu, kita belajar seperti Yosia, khususnya ketika firman Tuhan itu memang menegur kita, menegur dosa kita, menegur kesalahan kita, apakah kita dengan rela, mungkin tidak kita menyobekkan baju kita mungkin ya secara harfiah gitu, tapi ada sebuah sikap hati bagaimana hati kita hancur ketika itu berbicara kepada kita gitu. Jadi ya kembali lagi, nilai yang saya dapatkan sendiri sih dari Raja Yosia ini luar biasa gitu ya. Di tengah-tengah mungkin tidak ada guidance yang benar pada waktu itu, sehingga betul pada masa sebelumnya orang-orang bisa begitu rupa menyembah berhala dan melakukan kejahatan. Tapi bersyukur di masa itu akhirnya kitab Taurat sebagai guide ditemukan kembali dan kemudian diperdengarkan, dibacakan kembali, dan itu menjadi sebuah guidance buat Raja Yosia secara khusus untuk dia menjalani kehidupan gitu. Jadi
luar biasa lah kok kisah ini. Dan bagi saya pribadi, Tuhan kita dahsyat, tidak kebetulan. Dan akhirnya ini membuat Yosia sendiri akhirnya bisa berjalan dengan apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya gitu. Iya. Ya, Sam, mungkin bisa bacakan di 2 Timotius 3 ayat yang ke-15 sampai 16 ya. Ini nasihat Paulus kepada Timotius. Ya, 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 16 Pak ya, saya akan bacakan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya, kalau tadi Yosia bicara tentang bagaimana Taurat Musa itu menjadi sebuah firman yang begitu keras ya, menyatakan kesalahan. Nah, memang sebenarnya firman Tuhan itu sebagaimana Paulus katakan bahwa di firman yang diilhamkan Allah itu memang pertama bermanfaat untuk mengajar kita, mengajar tentang kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Tetapi juga firman Tuhan itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan ya. Kalau ada hal-hal yang tidak berkenan, mungkin kita harus perbaiki, kita harus koreksi. Ya, kita harus siap menerima itu untuk mendidik, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik kita di dalam kebenaran ya. Nah, jadi luar biasa bahwa firman Tuhan itu sesuatu yang tidak berubah ya, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Apa yang dialami oleh Yosia harusnya juga kita alami di dalam kehidupan kita hari lepas hari ya. Saya juga beberapa minggu terakhir ini di dalam perenungan pribadi ya, seperti saya tahu kita di gereja ada panduan baca Alkitab ya. Kebetulan juga membahas di 2 Tawarikh ini ya, tapi belum sampai 2 Tawarikh 34. Di situ saya melihat bagaimana ya, secara pribadi saya merasa ditegur juga gitu ya. Ada hal-hal yang pembelajaran yang indah menurut saya dari kisah-kisah hidup. Ada Raja Asa di situ, ada Raja Yosafat, ada pelajaran-pelajaran yang mungkin bagi kita bahkan sebagai hamba Tuhan gitu ya, itu menjadi sesuatu yang harus saya renungkan dan harus saya ya istilahnya bertobat juga gitu, atau Tuhan terima kasih buat koreksi ini, karena memang firman-Mu adalah firman yang sungguh-sungguh menyatakan kesalahan, yang memperbaiki kelakuan, dan untuk pada akhirnya mendidik kita dalam kebenaran ya. Mungkin saya punya pengalaman ya tentang meresponi firman. Okay. Kalau bicara tentang firman Tuhan ya, tentunya kan dikatakan juga firman Tuhan bermata dua ya, bukan hanya kita sampaikan kepada orang yang mungkin kita layani gitu ya. Betul. Tetapi itu justru lebih menusuk kepada diri kita gitu kok ya. Ya apalagi kita juga mungkin memang diberikan kesempatan untuk bisa melayani firman kepada jemaat gitu ya. Tapi kadangkala firman itu tuh menegur saya dulu secara pribadi ya, khususnya mungkin dalam beberapa waktu ini tentang apa ya, tentang prioritas mungkin kok ya. Khususnya mungkin kalau di 1 Timotius 5 ayat 8 ini bagi saya pribadi menjadi sebuah seperti kayak firman Tuhan yang keras gitu. Kalau saya coba bacakan gitu ya dalam ayat dari pasal 5 ayat 8 dari 1 Timotius, dibilang seperti ini. Tetapi jika ada seorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman gitu ya. Kalau baca diulang-ulang ya, memang ya mungkin memberikan apa ya, merimain kembali, menyadarkan kita kembali gitu bahwa ini mungkin dalam konteks melayani gitu ya, dalam konteks kita sebagai anggota keluarga ya,
kita bertanggung jawab gitu untuk memelihara, melayani orang-orang yang ada di rumah kita terlebih dahulu sebelum ya mungkin kita akan melayani orang-orang yang ada di luar sana gitu. Nah, dalam refleksi saya ya, saya juga mungkin punya adik, masih punya mama gitu, masih punya orang tua dan beberapa saudara gitu. Kadang-kala ya ada satu momen di mana ya kurang memperhatikan mereka lah gitu, kurang memperhatikan mereka gitu. Dan ya jangan sampai gitu, maksudnya kita bisa melayani orang lain tapi keluarga sendiri kita abaikan, keluarga sendiri kita tidak punya waktu yang lebih gitu. Mungkin hal seperti itu sih kok yang istilahnya ya betul tadi gitu, kita istilahnya membaca firman tuh jangan sampai cuman kayak kejar tayang gitu ya. Karena memang betul sih di satu sisi kita ada jadwal-jadwal baca Alkitab gitu ya, misalkan 1 pasal sehari, 2 pasal sehari, tapi jangan sampai kita tidak mendapatkan pesan atau istilahnya apa ya, hikmat atau misalkan ya Tuhan tuh maunya apa gitu lewat yang kita baca gitu. Jadi mungkin ini pun mendorong saya untuk akhirnya kita memang membaca tuh harus berulang-ulang, membaca itu harus kita menikmati dan saya percaya disitulah Tuhan akan berbicara gitu. Ya tentunya mungkin berbeda satu dengan yang lainnya karena kita ada di fase yang berbeda juga, tapi ketika firman Tuhan itu kita baca, renungkan, bahkan itu berbicara keras mungkin kepada kita, menegur dosa atau menegur banyak hal dalam kehidupan kita, ya kembali lagi saya pun belajar dari Yosia gitu kok untuk istilahnya apa ya, menerima itu, mengoreksi dan kemudian belajar untuk akhirnya ya mempraktekkan. Karena saya percaya firman Tuhan ya tentunya tidak akan membawa kita kepada hal yang buruk lah intinya gitu ya, tapi justru kan sebaliknya, firman itu membawa kita kepada kehidupan, kepada hal yang baik, dan itu sudah terbukti kepada apa yang memang Yosia alami. Dan kemudian di konteks perjanjian baru, Paulus menyampaikan ini kepada anak rohaninya Timotius menjadi hal yang baik juga, pegangan buat seorang muda. Nah ini balik lagi, Yosia anak muda, Timotius anak muda, ya tentunya kembali lagi ya, secara khusus pesan ini disampaikan kepada generasi muda gitu, ketika memang kita menjadikan firman Tuhan sebagai guidance dan kita pun punya hati yang lembut untuk kita dibentuk oleh firman Tuhan. Saya percaya tidak mustahil akan ada orang-orang seperti Yosia lah di zaman now, anak muda yang takut Tuhan, yang hidup benar, meresponi firman Tuhan dengan hati yang benar, dan dia akan dipakai Tuhan luar biasa. Timotius pun sama, anak muda meresponi firman dengan benar, dia pun dipakai Tuhan. Dan saya rindu juga secara pribadi anak-anak muda Sobat Maestro tempat ini juga menjadi pribadi yang benar-benar dikuasai oleh firman yang akan membawa kepada sebuah kehidupan gitu. Iya, betul. Ya memang menarik tadi yang sama katakan ya, bahwa ini menjadi pergumulan kita atau perenungan kita ya. Kira-kira sejauh mana nih anak-anak muda sekarang atau dewasa ini masih antusias untuk merenungkan firman, untuk membaca firman ya. Karena ya saya rasa membaca firman, merenungkan firman itu juga merupakan salah satu indikator kesehatan rohani ya, saya. Kalau mungkin kita sering dengar istilah firman Tuhan itu ibarat makanan rohani ya buat kita. Nah jadi kalau misalnya kita tidak lapar, tidak haus akan firman, rasanya ada sesuatu bermasalah ya dengan tubuh rohani kita. Sama seperti kalau orang sakit biasanya juga nggak nafsu makan ya. Itu mengindikasikan ada sesuatu yang tidak beres dengan tubuh kita. Nah demikian juga kalau kita tidak antusias secara rohani untuk membaca firman, untuk makan firman Tuhan, mungkin itu menandakan bahwa kesehatan rohani kita sedang tidak baik-baik saja. Nah, jadi ya biarlah melalui sharing kita hari ini kita bisa menggugah ya, baik kita sendiri maupun Sobat Maestro, khususnya bagi generasi muda, belajar dari kehidupan Yosia ini. Mari kita memiliki kerinduan, antusiasme untuk merenungkan firman, tapi juga kita meresponi setiap firman Tuhan yang kita terima itu dengan sungguh-sungguh, dengan
benar, kalau ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, ada teguran Tuhan, ada koreksi dari Tuhan, biar kita terima untuk hal itu mengubahkan kehidupan kita. Ya, baik Sam, menarik sekali pembelajaran dari Yosia ini ya. Dan minggu-minggu mendatang kita juga masih akan membahas tentang Yosia ini. Dan untuk topik-topik berikutnya saya kira akan semakin menarik. Baik Sobat Maestro, sampai di sini dulu pembahasan kita. Dan saya percaya kita senantiasa dalam kasih dan anugerah Tuhan, dan biarlah berkat Tuhan menjadi bagian kita sekalian. Tuhan memberkati. Shalom. Podcast Sukabawa by Gereja Isa Almasih Malaer yang berlokasi di Jalan Malaer 1 nomor 15. Untuk informasi ibadah, pelayanan, dan komsel, dapat menghubungi Sekretariat Gereja Isa Almasih Malaer di nomor 0821 1965 9019. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Podcast Sukabawa bersama Gereja Isa Almasih Jemaat Malaer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.